Bismillah optimis. Rio Fahmi berharap permainan apik timnas Indonesia U23 berlanjut di laga Pamungkas versus Yordania U23. Bisa dibilang ini menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan. Namun skuad Garuda Muda memiliki modal yang bagus. Pasalnya tim polesan Shin Tae-yong itu secara mengejutkan berhasil tumbangkan Australia U23 di matchday kedua. Sedangkan Yordania U23 harus menelan kekalahan dari tuan rumah Qatar U23 yang sudah dipastikan lolos ke perempat final. Rio Fahmi sangat bersyukur timnas Indonesia U23 bisa meraih kemenangan di laga penting tersebut. Ia pun mengungkapkan hasil manis itu tak luput dari kerja keras para pemain skuad Garuda Muda. Alhamdulillah kami bisa menang melawan Australia, semua sudah bekerja keras dan sangat bersyukur apa yang kami rencanakan bisa berbuah hasil positif, ujar Rio Fahmi dilansir dari situs resmi Persija. Lebih lanjut, Rio Fahmi berharap timnas Indonesia U23 bisa menjaga momentum positif itu di laga kontra Yordania U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda wajib mencuri poin di laga tersebut. Kemenangan ini harus dijaga momentumnya untuk laga berikutnya, sebab melawan Yordania akan menjadi partai penentu timnas, ujar Rio Fahmi. Untuk menyegel tiket perempat final, timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saja kontra Yordania U23. Dengan begitu mereka akan lolos dengan status runner-up grup A, namun dalam pertandingan, semua pemain harus punya mindset bisa meraih poin penuh di laga besok malam. Sungguh mulia! Marcelino Ferdinand lelang jersey yang dipakainya saat timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berencana melelang jersey yang dia kenakan ketika membela timnas di laga kontra Vietnam ajang Piala Asia 2023 Qatar lalu. Jersey tersebut dikenakan Marcelino ketika tim Garuda menang atas Vietnam dalam fase grup pada 19 Januari 2024 atau tepat 3 bulan silam. Jersey yang dilelang berwarna putih saat masih bekerja sama dengan Apparel Mills. Jersey itu tentu bermakna banyak karena kemenangan itu yang mengantar timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Nah, acara ini rupanya diinisiasi oleh komunitas pangkas rambut Surabaya. Mereka sendiri mulanya ingin menggelar acara amal. Kebetulan pengurus Kompas kenal dengan keluarga Marcelino Ferdinand. Dari situlah komunikasi berlanjut dengan Surabaya Jersey Community yang mematangkan rencana lelang ini. Kompas dan SJC lantas dibantu juga oleh kolektor jersey timnas Indonesia dan Warkop Pitulikur yang rencananya akan diberikan ke SD Tunas Jaya Surabaya dan beberapa sekolah lainnya yang membutuhkan. Untuk membantu kebutuhan operasional sekolah, SJC kemudian mengunggah pengumuman lelang dilakukan di Instagram pada Jumat siang kemarin. Kabar ini langsung menyebar luas karena Marcelino juga sedang membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. SJC sudah kenal lama dengan Marcelino, malah sejak dia masih belum bergabung Persebaya U16. Dari situ, kami mencoba untuk menata konsep pelelangan jersey, kata Yuda Mustopo. Ternyata Marcelino memberi jersey timnas Indonesia. Kami sebelumnya sudah 2 kali melelang jersey Marcelino saat masih membela Persebaya. Ini untuk pertama kali lelang jersey dia di timnas Indonesia, Imbu Yuda. Yuda mulanya mengira Marcelino akan memberi jersey timnas Indonesia saat menang 2 kali melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 lalu. Bedanya, timnas Indonesia sudah menggunakan apparel Erspo saat pertandingan Maret itu. Penawaran lelang mulai berlangsung sejak SJC mengunggahnya di Instagram dan akan ditutup pada Minggu pukul 21.30 besok. Kebetulan timnas Indonesia U23 akan menghadapi Yordania di laga terakhir grup A. Peraturan lelang ini adalah angka penawaran dibuka pada Rp1.000.000 dan kelipatan Rp100.000. Penawaran hanya bisa dilakukan pada unggahan yang dilakukan oleh akun Instagram SJC. Seluruh hasil dari kegiatan lelang kali ini akan dimanfaatkan oleh Kompas untuk kegiatan amal. Bangganya Erick Thohir dengan timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia 2024.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tanggapannya soal timnas U23 Indonesia yang lolos ke perempat final Piala Asia 2024. Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final setelah mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya memberikan pernyataan bangga soal kemenangan timnas U23 Indonesia. Luar biasa timnas U23 Indonesia tampik perkasa, tulis Erick Thohir. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23, usai menang telak atas Yordania 4-1. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan tentu saja dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia serta pemerintah. Bangga, tegas Erick Thohir. Timnas U23 Indonesia lolos dengan status runner-up Grup A. Selanjutnya, Marcelino dan kolega akan melawan juara Grup B di babak 8 besar. Lawan timnas U23 Indonesia belum diketahui, akan tetapi pasti salah satu di antara Korea Selatan atau Jepang. Korea Selatan dan Jepang akan saling berduel untuk menentukan siapa yang menjadi juara atau runner-up grup di antara keduanya. Laga itu pun akan digelar pada malam nanti. Sementara laga timnas U23 Indonesia di babak 8 besar bakal digelar pada Jumat 25 April mendatang. Bahwa timnas Indonesia U23 tembus 8 besar Piala Asia 2024 STY. Terima kasih seluruh supporter. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya bisa mengantarkan tim merah putih terbang tinggi di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil menggenggam tiket ke babak 8 besar alias Piala Asia U23. Adalah berkat kemenangan telak 4-1 atas Yordania pada matchday terakhir Grup A malam kemarin. Tim berjulukan Garuda Muda itu mengakhiri Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan hasil 2 kemenangan atas Australia U23 dan Yordania U23, serta kalah dari timnas Qatar U23. Di 8 besar Piala Asia U23 nanti, timnas Indonesia U23 akan menantang posisi pertama Grup B yang untuk sementara dipegang oleh Korea Selatan U23. Shin Tae-yong mengaku gembira dengan pencapaian fantastis timnya, di mana timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia U23, membuktikan diri bisa bersaing dan langsung berprestasi dengan lolos ke perempat final. Pertama-tama, saya sangat senang kami berhasil mencapai perempat final. Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain kami hari ini. Presiden PSSI Bapak Erick Thohir, serta Menteri Olahraga dan Pemuda Indonesia. Mereka semua di sini bersorak untuk kami, terang Shin Tae yang usai pertandingan kontra Yordania. STY mengaku ingin merayakan hasil positif ini bersama dengan seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Hernando Ari dan kolega akan berhadapan antara Jepang atau Korsel U23 di perempat final pada Jumat mendatang. Jadi saya senang kami melakukan pekerjaan dengan baik di lapangan hari ini. Saya ingin berbagi kemenangan ini tidak hanya kepada para pemain tetapi kepada seluruh PSSI dan seluruh fans di Indonesia juga, jelas Shin Tae-yong. Tak ada yang sadar. Ternyata ada 3 fakta menarik di balik kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia. Eksperimen sukses Nathan Chuaon. Sejumlah fakta menarik tersaji saat timnas Indonesia U23 menumbangkan perlawanan timnas Australia pada pertandingan lanjutan fase penyisihan Grup A Piala Asia U23. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Kamis malam itu, timnas Indonesia U23 sukses menang tipis dengan skor 1-0 lewat gol Komang Teguh Trisnanda. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda. Pasalnya, peluang skuad asuhan Shin Tae-yong untuk melaju ke fase gugur Piala Asia U23 masih tetap terbuka. Di balik catatan positif ini terselip sejumlah fakta menarik yang mengiringi perjuangan timnas Indonesia U23. Apa saja itu? Yang pertama, timnas Indonesia U23 lagi-lagi harus mendapatkan hukuman penalti pada pertandingan ini. Momen itu terjadi pada pertengahan babak pertama, tepatnya ketika laga baru menginjak menit ke-21. Hukuman ini bermula dari tembakan penyerang timnas Australia U23, Mohamed Toure dari luar kotak penalti. Namun, sepakan ini malah membentur tangan Komang Teguh. Dari hasil tinjauan VAR, wasit memutuskan untuk memberikan penalti. Ini menjadi kali kedua bagi skuad Garuda Muda mendapatkan hukuman penalti.
Pada laga sebelumnya, Indonesia mendapat hal serupa saat menghadapi Qatar U23. Bedanya, tayangan VAR memperlihatkan Rizky Ridho yang dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Yang kedua, daftar starting line up yang dirilis Timnas Indonesia U23 menghadirkan kejutan. Sebab Nathan Chu Aon akhirnya mendapatkan kepercayaan bermain sebagai starter pada laga kemarin. Uniknya, Nathan tak menempati posisi aslinya sebagai bek kiri. Pemain asal klub Heerenveen SC ini justru dipasang Shin Tae-yong untuk mengisi pos lini tengah dan berduet bersama Marcelino Ferdinand. Keputusan ini diambil karena absennya Ivar Jenner yang terkena sanksi larangan bermain. Hasilnya pun cukup memuaskan. Di luar sepakan Nathan yang pada menit ke-45 sukses ditanduk Komang Teguh menjadikan kemenangan Garuda Muda, secara keseluruhan penampilan Nathan memang impresif. Terakhir ada hal unik pada Komang Teguh Trisnanda yang menjadi salah satu pemain yang memperlihatkan dinamika performa di atas lapangan. Pasalnya dia mengawali pertandingan dengan aksi yang mengejutkan karena menyebabkan penalti. Namun menjelang berakhirnya babak pertama, Komang Teguh bisa menjebol gawang Timnas Australia U23 setelah menanduk bola sepakan Nathan Chu Aon dari dalam kotak penalti lawan. Namun penampilan pemain Borneo FC ini akhirnya harus diakhiri pada menjelang akhir babak kedua. Komang Teguh mengalami cedera sehingga harus ditandu keluar lapangan karena tak bisa melanjutkan pertandingan. Terungkap pelatih baru Vietnam yang bikin heboh. Rekan setim Shin Tae-yong punya kenangan manis kalahkan Timnas Indonesia di GBK. Federasi Sepak Bola Vietnam mengumumkan bahwa mereka memiliki pelatih baru untuk Timnas Vietnam pada tanggal 3 Mei 2024. Pelatih tersebut adalah Kim Sang-sik dari Korea Selatan. Kim Sang-sik akan bertanggung jawab atas Timnas Vietnam Senior dan U23 dalam durasi kontrak selama 2 tahun. Acara penandatanganan kontrak dan pengumuman pelatih baru akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Menurut pernyataan resmi dari VFF, setelah melakukan penelitian dan meninjau profil kandidat, VFF telah menghubungi beberapa calon potensial untuk posisi pelatih kepala tim senior dan tim U23 Vietnam, termasuk Kim Sang-sik. Setelah diskusi yang intens, VFF dan Kim Sang-sik mencapai kesepakatan mengenai kontrak selama 2 tahun untuk mengembangkan tim sepak bola nasional Vietnam. Kim Sang-sik akan memulai tugasnya dengan memimpin Timnas Vietnam dalam 2 pertandingan tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan menghadapi Filipina pada 6 Juni dan Irak pada 11 Juni 2024. Sebelum menjadi pelatih, Kim Sang-sik adalah seorang pemain sepak bola. Dia pernah menjadi bagian dari Timnas Korea Selatan yang berkompetisi dalam Piala Dunia 2006, serta meraih juara ketiga dalam Piala Asia 2000 dan 2007. Kim Sang-sik bahkan bertanding melawan Timnas Indonesia saat Piala Asia 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Korea Selatan menang 1-0. Selain itu, Kim Sang-sik juga pernah bermain bersama Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, di klub Seongnam Ilhwa, Korea Selatan. Sebagai seorang pelatih sebelumnya, Kim Sang-sik melatih klub Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai, dari Desember 2020 hingga Mei 2023. Fakta baru terkuak. Rahasia pelatih Guinea yang sama dengan Shin Tae-yong, apa yang membuat mereka begitu mirip? Pelatih Guinea, Kaba Diawara, mengalami situasi yang serupa dengan Shin Tae-yong karena dia bertanggung jawab atas timnas senior dan U23. Kini Guinea menjadi sorotan para penggemar sepak bola Indonesia karena akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Tim Guinea U23 yang ditangani oleh Kaba Diawara menghadapi situasi yang serupa karena dia juga menangani tim senior. Federasi Sepak Bola Guinea telah menunjuknya untuk menangani tim U23 sejak awal April 2024. Sebagai seorang yang pernah bermain di klub seperti Arsenal dan PSG, Kaba Diawara yakin dengan kemampuannya untuk membawa Guinea lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Alasan federasi memilih saya dan staf saya adalah karena kami memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian yang detail pada tim ini. Kami akan segera mulai bekerja karena waktu yang tersedia sangat singkat. Kami hanya memiliki satu pertandingan, jadi ini adalah kemenangan atau kegagalan, ucap Diawara seperti dilansir dari laman resmi FIFA. Situasi ini mirip dengan yang dihadapi oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga harus bekerja keras untuk mengelola timnas senior dan U23. Sebagai contoh, pada Maret 2024, Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum kemudian fokus pada timnas U23. Meskipun waktu persiapannya terbatas, timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah sebagai tim debutan yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024.